Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Faisal Tuha, NIM 1905-1204-08. Di sini saya akan mempraktekkan tentang routing statik. Sebelum saya mempraktekannya, saya akan menjelaskan apa itu routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Dan yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, langsung saja kita mempraktekannya. Pada routing statik ini, saya mempunyai 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. Lalu seperti biasa, setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, di sini saya sudah menyeting setiap IP. Saya tunjukkan settingannya. Pada PC 1, saya setting IP-nya 192.168.1.1. Subnet masknya 2553 kali, lalu 192. Sedangkan default gateway-nya 192.168.1.62. Pada PC 2, IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Subnet masknya seperti PC 1 tadi. Default gateway-nya 192.168.1.126. Pada PC 3, IP address-nya 192.168.1.253. Sedangkan subnet masknya 2553 kali, lalu 128. Sedangkan default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu pada router 1, fast Ethernet 0-nya IP-nya yaitu 192.168.1.62. Lalu subnet masknya 2553 kali, setelah itu 192. Setelah itu klik on. Pada fast Ethernet 1, IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Sedangkan subnet masknya yaitu 2553 kali dan 192. Setelah itu klik on. Pada serial 2-nya, IP address-nya yaitu 123 kali lalu 1. Sedangkan subnet masknya 2553 kali lalu 0. Setelah itu klik on. Pada serial 3, IP address-nya yaitu 13 kali lalu 1. Sedangkan subnet masknya seperti serial 2 tadi. Setelah itu klik on. Pada router 2, fast Ethernet 0-nya yaitu 192.168.1.254. Sedangkan subnet masknya 2553 kali, setelah itu 128. Lalu klik on. Langsung saja ke serial 2-nya, 12 kali, lalu angka 2. Sedangkan subnet masknya 2553 kali, lalu 0. Setelah itu, klik on. Lalu pada serial 3-nya, 23 kali, lalu 2. Subnet masknya 2553 kali, lalu 0. Setelah itu, klik on. Pada router 3, fast Ethernet 0-nya, 33 kali, lalu 3. Setelah itu subnet mask 2553 kali, lalu 0. Setelah itu klik on. Pada fast Ethernet 1, IP address-nya yaitu 43 kali, lalu angka 3. Setelah itu subnet mask 2553 kali, lalu angka 0. Setelah itu klik on. Pada serial 2-nya, 13 kali, lalu angka 3. Setelah itu subnet mask 2553 kali lalu angka 0. Setelah itu klik on. Pada serial 3-nya, IP address-nya yaitu 23 kali lalu angka 3. Setelah itu subnet mask 2553 kali lalu angka 0. Setelah itu klik on. Nah, pada setiap router terdapat tabel routing statik. Nah, ini dapat diisi seperti gambar berikut. Nah, setelah itu pada server IP-nya yaitu 33 kali, setelah itu angka 1.
Lalu subnet masknya 255 3 kali, setelah itu 0. Lalu klik on. Pada server 2, IP address-nya yaitu 43 3 kali, lalu angka 1. Subnet masknya 255 3 kali, setelah itu angka 0. Lalu klik on. Setelah itu pergi ke simulation mode, lalu show all known, edit filter, lalu centang pada IJMP. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengirimkan PDU. Yang pertama, kirimkan simbol PDU dari PC 1 menuju PC 2. Apa yang terjadi? Nah, PDU dapat dikirimkan dari PC 1 menuju PC 2, lalu dikembalikan lagi ke PC 1. Lalu saya akan mencoba mengirimkan PDU dari PC 1 menuju PC 3. Nah, ternyata PDU dari PC 1 tadi hanya berhenti di router 2. Lalu saya akan mengirimkan PDU dari PC 3 menuju PC 2. Apa yang terjadi? Nah, ternyata PDU dari PC 3 tadi dapat dikirim menuju PC 2, lalu dikembalikan lagi menuju PC 3. Setelah itu, saya akan mengirimkan PDU dari PC 3 menuju server 1. Nah, PDU dapat dikirimkan dari PC 3 menuju server 1, lalu dikirimkan lagi menuju ke PC 3. Setelah itu, saya akan mengirimkan PDU dari server 1 menuju server 2. Apa yang terjadi? Oh, ternyata hanya berhenti di router saja dan tidak bisa dikirimkan lagi. Lalu saya akan mengirimkan PDU dari server 1 menuju PC 2. Apa yang terjadi? Ternyata PDU dapat dikirimkan dari server 1 menuju PC 2 dan dikembalikan lagi menuju server 1. Lalu saya akan mengirimkan PDU dari server 1 menuju PC 1. Nah, PDU tersebut dapat dikirimkan dari server 1 menuju PC 1 dan dikembalikan lagi dari PC 1 menuju server 1 tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.